Kondisi Demokrat, ibarat kata pepatah, gajah yang di pelupuk mata tak tampak. Kuman yang di seberang lautan malah tampak. Masih belum hilang dari ingatan kita, banyaknya warisan korupsi dari kader Demokrat, termasuk bangunan mangkrak sang mantan. Ditambah lagi kualitas penerusnya yang kurang pengalaman dalam hal politik. Dengan semua catatan itu, anak buah partai tersebut masih saja terus mengolok kerja Jokowi. Mulai dengan menyebut belusukannya hanya syuting sinetron, hingga menuduh menterinya hanya bisa nonton sinetron. Makasih banyak ya Pak ya. Fotoin. Tunggu Pak, aku mau foto dulu. Saya kaget, saya senang sekali Pak Jokowi datang ke sini. Alhamdulillah Presiden kita datang ke sini ngelihat. Kaget banget tiba-tiba ada Pak Jokowi datang ke depan rumah. Mereka harusnya meraba ke diri sendiri sebelum melempar hujatan. Bukannya selama ini yang dituduhkan karena Jokowi dianggap tak bergerak. Kini setelah turun langsung, masih saja dikatai. Harusnya AHY yang lebih muda bisa lebih lincah dengan mengajukan diri sebagai relawan. Itu pun, kalau tidak pingsan duluan, karena setelah pensiun dari militer kerjanya dalam ruangan terus. Ada lagi, Mahfud MD yang diolok karena menonton sinetron. Padahal ada juga beberapa menteri yang malah plesiran. Lagian apa salahnya menonton televisi sebagai hiburan? Dan juga tidak termasuk tontonan berbau pornografi atau kekerasan. Sebelumnya, seperti dilansir wartaekonomi.com, politisi Partai Demokrat, Cipta Pancalaksana, ikut melemparkan kritikan terkait sikap pemerintah Presiden Joko Widodo di tengah pandemi COVID-19. Anak buah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, menyindir bahwa Presiden sibuk membuat sinetron, sementara menterinya sibuk menonton sinetron. Presidennya sibuk syuting sinetron. Menterinya sibuk nonton sinetron, cetusnya dalam akun Twitternya, seperti dilihat, hari Sabtu, tanggal 17 Juli tahun 2021. Ia juga mengaku, tidak heran jika pemerintah hancur karena pejabatnya suka menonton sinetron. Iya, pejabatnya aja hobi nonton sinetron, gimana nggak hancur, katanya membalas netizen. Sayangnya, ia tidak menjelaskan sindirannya, soal presiden syuting sinetron ataupun menteri nonton sinetron. Namun, jika dilihat komentar netizen, sindiran tersebut diberikan kepada Presiden Jokowi yang belusukan membagikan bantuan kepada warga. Diketahui, Presiden Jokowi turun langsung membagikan obat-obatan dan sembako kepada warga di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis malam, tanggal 15 Juli tahun 2021. Sementara itu, sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap dirinya tengah gemar menonton sinetron Ikatan Cinta di tengah PPKM darurat. Bahkan, menurut pengakuannya, dirinya pun sempat memberikan kritik soal hukum pidana di dalam sinetron tersebut. PPKM memberi kesempatan kepada saya nonton serial sinetron Ikatan Cinta. Asyik juga sih, meski agak muter-muter, cuitnya, dalam akun Twitternya @mohmahfudmd, Kamis tanggal 15 Juli. Namun, ia menilai jika penulis kurang pas dalam memahami hukum pidana. Kemudian, ia membeberkan jika jalan ceritanya langsung ditahan setelah mengaku dan meminta dihukum lantaran membunuh Roy. Padahal, dalam hukum pidana, pengakuan seseorang itu bukan sebuah bukti yang kuat. Kalau begitu nanti banyak orang berbuat jahat lalu menyuruh, membayar orang untuk mengaku sehingga pelaku yang sebenarnya bebas, jelasnya. Sebenarnya, pernyataan Mahfud MD ini merupakan bentuk edukasi, di samping mengungkapkan kegemaran. Kalau orang cerdas akan melihatnya sebagai bentuk ilmu baru, beda dengan mereka, yang di dalam hatinya ada virus kebencian yang mematikan. Termasuk belusukan Jokowi yang tak pernah dilakukan di zaman SBY karena keberatan entah di bagian mana. Dan kini, Panglima TNI langsung turun meniru langkah Jokowi, seperti tertulis dalam akun Kepolisian Republik Indonesia. Panglima TNI, Marsikal TNI Hadi Cahyanto, SIP, dan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, memimpin pemberangkatkan pendistribusian bansos untuk masyarakat terdampak pandemi dan PPKM darurat di kampus Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Minggu tanggal 18 Juli. Tulis Divisi Humas Polri. Saya berada di Kampung Sunter Agung dalam rangka mengawali pemberian sembako kepada masyarakat yang ini nanti akan diberikan menyeluruh, yang sudah kita siapkan 200
ribu ton beras yang akan disalurkan nanti dari Bulog. Sebagai kesimpulan, Indonesia kini sejatinya tak hanya melawan pandemi saja. Ada virus lain yang juga tak kalah mematikan, karena terus menghasut pada kebencian, ketidakpercayaan dan pesimisme yang bisa menurunkan imun tubuh. Dan ini sukses ditularkan oleh Partai Mangkrak Warisan Mantan. Semoga Indonesia bisa terbebas dari dua varian virus mematikan tersebut. Dan doa kita agar Jokowi dan para pembantunya diberi kekuatan untuk menjaga dan melindungi Indonesia. Bagi mantan dan anak buahnya, sudah cukup 1 dekade kalau hanya membawa kemunduran bagi bangsa. Kalau masih ada sedikit cinta bagi bangsa, biarkan Pak D bekerja. Begitulah kura-kuranya.